Salam satu Tribun, salam damai supporter Indonesia dimanapun Anda berada di wilayah Indonesia Merdeka ya. Ini masih 17-an ya, masih dalam momentum 17 Agustusan, yaitu kita wajib ucapan merdeka ya. Tapi sayang di ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-78 ini, kemarin timnas U23 kita gagal meraih medali atau membawa pulang piala AFF U23 ke Indonesia ya. Tapi tidak apa-apa ya, karena memang di ajang ini tuh PSSI, induk organisasi sepak bola Indonesia, tidak menargetkan apa-apa di ajang ini. Jadi ya nggak apa-apa ya, cuman hanya sebagai istilahnya sparingan aja lah, sebagai latihan biasa untuk mempersiapkan itu ya kualifikasi Piala Asia gitu aja, untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U23 di bulan depan ya kayaknya ya. Ya sebagai ajang latihan biasa gitu aja lah ya. Karena memang tidak ada target, karena juga ini banyak kendala juga, karena Indonesia atau timnas U23 itu sudah mendaftarkan ke AFF, ke Federasi Sepak Bola ASEAN, mendaftarkan 23 pemain. Tapi setelah sampai atau mendarat di Thailand itu baru mendapatkan informasi dari 23 pemain itu ada 2 pemain yang dinyatakan tidak boleh bermain di ajang Piala AFF U23 ini. Otomatis kan pemain kita jadi berkurang ya. Jadi cuma 21 pemain aja yang boleh dimainkan. Itu jadi kendala utamanya itu adalah di situ. Kalau misalnya AFF menginformasikan sebelum mendarat di Thailand, PSSI bisa memanggil untuk tambahan 2 pemain lagi pengganti yang tidak boleh dimainkan saat Piala AFF U23 ini. Ini masih dampak kemarin ya, masih dampak itu sanksi atau skorsing dari ajang SEA Games 2 bulan yang lalu. Ada 2 pemain kita yang kena sanksi lah. Di ajang ini juga masih tidak diperbolehkan untuk bermain di ajang Piala AFF U23. Nah, ini yang menjadi masalah adalah saat kemarin di laga final, timnas kita hanya punya di starting line up sama pemain cadangannya cuma hanya beberapa pemain, karena ada juga pemain yang cedera. Ada pemain cedera karena tadi juga ada yang pemain yang diskorsing belum bisa bermain. Tapi terpaksa Indonesia harus bermain dengan skuad yang ada ya di laga final. Apalagi Vietnam juga bermain dengan ciri khasnya, yaitu bermain keras, bermain taktikal yang keras, berani adu berani melakukan tindakan body charge yang keras, tapi tidak atau terhindar dari kartu. Itu adalah ciri khas dari pertandingan Vietnam ya, yang keras, ambil bolanya juga keras, tapi dia terhindar dari kartu. Banyak pemain kita yang cedera karena mendapatkan benturan-benturan keras dari para pemain Vietnam. Nah, itu juga menjadi alasan kenapa Hernando Ari menendang atau menjadi algojo penalti di laga atau di adu tendangan penalti ya. Ini menjadi alasan ini tadi. Mungkin aja si Sintayong sudah menerapkan skenario yang bahkan yang menendang penalti nanti adalah si A. Nah, si A mungkin pada waktu pertandingan melawan Vietnam, saat pertandingan 90 menit mungkin dia cedera, atau mungkin dia sudah kelelahan karena memang intensitas pertandingan yang sangat keras, karena juga adu-adu body charge yang keras juga. Bisa mungkin juga kakinya kram, bisa saja. Oleh karenanya akhirnya Hernando yang turun sebagai penendang yang ke-6. Itu juga bisa menjadi alasan ya, karena kenyataannya banyak pemain kita yang tumbang saat bermain normal 90 menit atau 120 menit di babak perpanjangan waktu. Gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Coach Sintayong pun juga tidak disalahkan, karena Coach Sintayong itu hanya butuh waktu 5 menit untuk menentukan 10 pemain atau penendang penalti ya. Jadi yang waktu yang sangat singkat sekali, memilih 10 pemain dengan skuad yang ada, dengan stamina yang tersisa. Karena tendangan penalti itu harus kekuatan mentalnya harus ada, staminanya juga ada, dan emosinya juga bisa dikontrol. Karena ini sudah sisa-sisa pertandingan, mungkin kan ada yang udah kelelahan atau emosinya udah bergejolak, biasa saja terjadi. Yang jelas adalah mental pemainnya.
mungkin mental pemain sudah down ya, karena sudah tadi efek dari kelelahan tadi. Akhirnya Sintayong mau nggak mau memilih Hernando Ari sebagai penendang atau Algujo penalti yang ke-6 yang sangat menentukan sekali. Jadi kita tidak bisa menyalahkan siapapun, entah itu Hernando Ari atau Coach Sintayong, karena emang kita ditakdirkan sudah kalah. Terlebih lagi PSSI tidak menargetkan tim kita ini juara di ajang Piala AFF U23 ini. Ini hanya sebagai pemanasan aja sebelum memasuki kualifikasi Piala U23. Dan target utama timnas U23 adalah mencapai Olimpiade ya, Olimpiade. Jadi bukan sekedar AFF U23, tapi target kita adalah kualifikasi Piala Asia U23 dan Olimpiade. Oke, bagi yang menghina STY, bagi yang mencemooh STY, berarti dia tidak tahu informasi bola Indonesia, atau mungkin dia terbawa emosi yang dendam, atau mungkin dendam pribadi bisa saja, dan itu tidak elok dilakukan atau diperlihatkan di media sosial. Kalau berani temuin STY langsung, jangan berani di media sosial saja. Oke, salam satu tribun, salam damai supporter Indonesia.